السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Kita dapatkan satu riwayat atau beberapa riwayat yang penting dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Disebutkan diantaranya kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala Muhammad ibn Jarir qala haddatsana Muhammad ibn Marzuq haddatsana Amr ibn Yunus an Ikrimah haddatsana Ishaq ibn Abi Talha haddatsani Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ayat ini mengenai ashabu Rasulullah sallam alladhi arsalahum nabiyullah ila ahli bi'ri ma'unah. Bahwasanya kata Anas bin Malik, ayat ini tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Nabi untuk ke suku Bi'r Ma'unah atau penduduk Bi'r Ma'unah. La adri 40 atau 70. Aku tidak tahu apakah jumlahnya 40 atau 70. Sedangkan di desa tersebut ada seorang yang bernama Amr ibn Tufail al-Ja'fari. Maka berangkatlah ulaikan nafar, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, hingga mendatangi sebuah gua di dekat desa Bi'r Ma'unah. Faqa'adu fihi. Mereka beristirahat di sana. Kemudian sebagian mereka berkata pada sebagian yang lainnya, ayyukum yuballigh risalata Rasulillah. Siapa di antara kalian yang mau, yang siap untuk menyampaikan dakwah kepada suku ini, kepada penduduk di mata air ini? Qala arahu Abu Milhan al-Ansari. Sepertinya aku lihat yang diutus adalah Abu Milhan al-Ansari. Dia berkata, ana uballigh risalat Rasulullah. Aku yang akan sampaikan
dakwah risalah Rasulullah SAW. Fakharaja hatta ata haula baitihim. Maka datanglah dia sampai ke perkampungan di sekitar rumah-rumah mereka. Kemudian beliau berdiri di atas lututnya, jatha, sambil berkata, ya ahla bi'r ma'unah, wahai penduduk bi'r ma'unah, inni rasulillah ilaikum, aku adalah utusan dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku mempersaksikan bahwa tiada ilah kecuali dia, kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa dia adalah hamba Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Fa kharaja ilaihi rajulun, maka keluar seseorang dari salah satu rumah tersebut dengan membawa tombak. Fadarabahu fi janbihi hatta kharaja min asy-syiqqi al-akhar, maka ditombak atau ditusuk dari satu sisi badannya tembus ke sisi lainnya. Kemudian sahabat tadi Arahu Abu Mulhan Al-Ansari menyatakan, Allahu Akbar, fuztu wa Rabbil Ka'bah, aku menang demi Rabbul Ka'bah. Fattaba'u atharahu, maka mereka pun mencari jejaknya. Ini pasti tidak sendirian. Maka ditemukanlah para sahabatnya yang sedang beristirahat di ghar. Faqatalahum ajma'in, maka semuanya dibantai habis, dibunuh seluruhnya oleh Amir bin Tufail Al-Ja'fari. Berkata Ibnu Ishaq, haddatsani Anas, berkata kepadaku Anas Ibn Malik, annallaha anzala fihim Qur'anan, bahwasanya dalam hal ini Allah pernah menurunkan Quran, ayat yang dibaca, yaitu berbunyi, ballighu anna qaumana anna qad laqina rabbana faradiya anna wa radina anhu, yang maknanya kurang lebih, sampaikanlah pada kaum kami bahwasanya kami telah bertemu dengan Rabb kami, dia ridho kepada kami dan kami ridho kepada Allah. Kata Anas, fanusikhat, kemudian ayat ini setelah turun dan dibaca oleh kaum muslimin sekian lama, kemudian dimansukhkan. Farufi'at ba'dama qara'na zamanan, diangkat kembali Quran tersebut setelah kami membacanya sekian lama. Kemudian Allah gantikan dengan ayat, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, janganlah kalian mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka dalam keadaan hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Ikhwani fillah a'azakumullah. Dan dikatakan oleh Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Abdullah ibn Murrah an Masruq qala inna sa'alna Abdullah an hadhihi al-ayah, kami pernah bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Faqala, dijawab, ama inna qad sa'alna an dzalika Rasulullah, ketahuilah aku pun pernah bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, apa makna ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, diberi rizki. Kata Nabi, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin, ruh-ruh mereka diletakkan di dalam burung-burung di surga yang hijau. Laha qanadil mu'allaqa bil 'arsy, yang memiliki sarang-sarang yang ada di bawah 'arsy Allah Subhanahu wa taala.
tasrah minal jannati haitsu sya'at. Dia bisa terbang kemana saja di surga sekehendaknya. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil, kemudian kembali ke sarang-sarangnya. Fattala 'alaihim rabbuhum ittila'atan, maka Allah pun melihat mereka. Kemudian Allah berkata, hal tashtahuna syai'an? Allah berkata pada mereka ini, arwah para syuhada yang terbunuh di jalan Allah di dalam jihad yang syar'i, bukan mati dalam mengacau keamanan, bukan. Dalam jihad yang syar'i. Ditanya oleh Allah, hal tashtahuna syai'an? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Faqalu, mereka menjawab, ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nafrah minal jannati haitsu syi'na. Apalagi yang kami inginkan? Kami bisa bebas kemanapun kami inginkan di surga ini. Di surga ada buah-buahan, ada kenikmatan, ada segala macam. Dan burung-burung tadi bebas berterbangan di seluruh surga. Berarti kenikmatan segala macam yang ada di surga bisa dinikmati. Apalagi ya Rabb? Ditanya lagi, hal tashtahuna syai'an? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya mereka berkata, ra'au annahum lan yatruku aw lan yutraku min an yus'alu. Mereka tidak akan dibiarkan, akan terus ditanya sampai mereka menjawab. Maka mereka pun menjawab, ya Rabbi, nuridu an tarudda arwahana fi ajsamina fi ajsadina hatta nuqtal fi sabilika marratan ukhra. Ya Allah, aku ingin kembali pada jasadku dan kembali berjihad dan kembali terbunuh. Marratan ukhra, sekali lagi. Falamma ra'a an laysa lahum hajah taraku. Ketika Allah melihat bahwa mereka tidak memiliki hajat apapun, maka Allah biarkan mereka. Di dalam riwayat ini, di dalam riwayat lainnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadisnya bahwa Allah menyatakan, kalau itu aku sudah putuskan, tidak akan ada lagi manusia yang kembali ke dunia. Berarti keinginan seorang yang syahid, terbunuh di jalan Allah dalam jihad yang syar'i, membela la ilaha illallah, membela sunnah, mereka merasakan nikmat sampai mereka berkata, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia untuk bisa berjihad lagi dan terbunuh lagi. Ikhwan ibn a'azamullah, kita lihat riwayat yang lainnya. Kalau tadi dalam riwayat Muslim, kita baca dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, dengan sanadnya sampai kepada Jabir, dengan sanadnya sampai kepada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'limta anna Allah ahya abak? Jabir merasa sedih karena bapaknya terbunuh fisabilillah. Maka Rasulullah menghibur, ya Jabir, ada apa dengan wajahmu? Kenapa engkau terlihat gundah gulana? Qala ya Rasulullah, bapakku terbunuh, pamanku terbunuh, ila akhir. Maka kata Nabi, a'alimta anna Allah ahya abak? Wahai Jabir, tidakkah kau tahu bahwasanya Allah menghidupkan bapakmu? Kemudian ditanya, tamun, berharaplah, yani inginkan apa yang kau inginkan. Faqala lahu uraddu ila dunya, ya Rabb, aku ingin dikembalikan ke dunia, fa uqtal fika maratan ukhra, aku ingin kembali ke dunia dan ingin terbunuh lagi seperti kemarin. Qala inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un, aku sudah putuskan bahwasanya mereka enggak akan kembali ke dunia. Wa qad sabata fi sahihain, demikian pula telah sabit dalam 2 kitab sahih, dalam Bukhari dan Muslim, anna Aba Jabir wa huwa Abdullah ibn Amr ibn Haram, bahwasanya Aba Jabir, tadi Jabir, sekarang Aba Jabir, Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qutila yawma Uhud syahidan, dia terbunuh di dalam perang Uhud syahid.
Siapa? Bapaknya Jabir, Abu Jabir. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, wa qala Abu Walid an Syu'bah an Ibn al-Munkadir, bahwasanya Abu Jabir dia adalah Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari radhiyallahu taala anhu, qutila yauma Uhudin syahida, dia terbunuh dalam perang Uhud secara syahid. Bagaimana menjamak antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, bahwa ayat ini mengenai orang-orang yang terbunuh dalam Bir Ma'unah atau Bir Ma'unah. Ikhwan ibn a'azakumullah, bahkan ada sekian ayat yang asbabun nuzulnya bukan satu, 2 atau 3 kejadian, kemudian turun ayat untuk semuanya. Sedangkan di sini sudah ceritakan oleh Anas bahwasanya asalnya turun ayat, tetapi ayat itu kemudian setelah sekian lama terangkat dan kemudian turun ayat ini dalam perang Uhud. Fajama'a bainahuma. Maka terkena dengan ayat ini yang terbunuh dalam perang Uhud dan juga yang terbunuh di dalam kejadian Bi'r Ma'unah. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan, sami'tu Jabiran qal, lamma qutila abi, ketika terbunuh bapakku, ja'altu abki, mulailah aku menangis. Wa akshifu thawb an wajhi, aku tutupi wajahku dengan kain, kemudian aku bukakan kainku. Faja'ala ashabu Rasulullah SAW yanhauni wan nabiyyu lam yanha. Mulailah sahabat-sahabatku melarang, jangan menangis. Tetapi Nabi tidak melarang. Faqala Nabi hanya berkata, la tubkihi aw ma tubkihi, apa yang kamu tangisi? Ma zalatil malaikatu tudilluhu, masih terus malaikat menaungi bapakmu dengan sayap-sayapnya hingga diangkat. Wa qad asnadahu huwa wa Muslim wan Nasa'i min turuqin an Syu'bah. Kemudian disebutkan seperti hadis yang tadi dan disebutkan dengan sanadnya oleh Muslim, oleh Nasa'i dari banyak jalan dari Syu'bah. Imam An Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir qala lamma qutila abi yawma Uhud ja'altu akshif ats-thawb an wajhihi wa abki wa dzakara tamamuhu, dan kemudian disebutkan secara lengkap seperti yang tadi. Mengapa? Apa yang kau tangisi? Sesungguhnya bapakmu sejak terbunuh dinaungi oleh malaikat sampai sekarang, dan kemudian dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tawarkan, apa yang kau inginkan? Bapakmu menjawab, aku ingin kembali ke dunia dan terbunuh lagi seperti kemarin. Ikhwani fiddina azakumullah, tidak ada satu riwayat pun manusia ingin kembali ke dunia kecuali yang sudah masuk surga pengen kembali ke dunia. Kalau yang masuk neraka ya jelas semua mereka pengen kembali ke dunia. Mereka berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh, kami sekarang yakin. Itu penyesalan yang tiada guna. Tetapi sudah masuk surga ingin kembali ke dunia, tidak ada. Illa syuhada, kecuali orang-orang yang syahid, karena merasakan betapa nikmatnya terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah a'azakumullah, disebutkan pula dalam riwayat lain karena berkait dengan ayat berikutnya, yaitu kalimat yastabshiruna, mereka bergembira. Itu hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, asy-syuhada ala bariqi nahrin bibabil jannah fihi qubbatun khadra yakhruj ilaihim razaqahum rizquhum minal jannah bukratan wa ashiyah. Bahwa para syuhada adalah di satu sungai atau di pinggir sungai di dekat pintu surga. Di sana ada qubbah yang berwarna hijau, yang dia atau mereka didatangi rizki dari jannah setiap pagi dan sore. Kemudian wa kana syuhada aqsam,
bahwa orang-orang yang syahid juga bertingkat-tingkat, bermacam-macam. Minhum man tasrah arwahuhum. Di antara mereka ada yang ruhnya di dalam burung-burung hijau terbang di surga sekehendaknya. Wa yughda alaihim yarzuquhum hunaka wa yurah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian pula ada yang disebutkan di dalam Babul Jannah, di pinggir sebuah sungai dari sungai Jannah, dalam keadaan mendapatkan rizki dari Jannah pagi dan sore. Dan mereka berkata di dalam riwayat ini, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku terbunuh kembali seperti kemarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni qadaitu annahum ilaiha la yurja'un. Aku putuskan bahwa mereka enggak akan kembali ke dunia. Ya Rabbi, kata mereka, kalau begitu beritahu mereka yang di dunia, sampaikan apa yang kami alami ini ke dunia, kepada manusia, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah kabulkan dan Allah turunkan ayat tadi. Allah turunkan ayat tadi bahwa yastabshiruna, mereka memberitakan kabar gembira. Yastabshirun, yakni bergembira dan ingin memberitakan berita gembiranya pada semua manusia agar mereka tahu betapa nikmatnya kami. Para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala yurzaqun. Qala, dalam satu riwayat juga dikatakan nasamatul mu'min ta'irun yu'allaq fi syajaril jannah hatta yurji'uhu Allahu ila jasadihi. Bahwasanya roh-rohnya seorang mukmin ada dalam burung-burung dalam surga hingga nanti hari dibangkitkan baru dikembalikan rohnya ke jasadnya. Karena belum ada kebangkitan sekarang ini. Kebangkitan jasad dari tanah, dibangkitkan manusia, digabungkan rohnya dengan jasadnya, itu nanti setelah hari kiamat atau setelah terjadi hari kiamat, kemudian terjadilah tiupan kedua, yaitu hari kebangkitan. Maka bagaimana para syuhada dikatakan hidup padahal belum dibangkitkan? Maka hadis-hadis tadi jawabannya. Di dalam riwayat Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lainnya saling dukung-mendukung, menggambarkan bahwa arwah mereka hidup sebagai seekor burung di dalam jannah. Di sebagian riwayat disebutkan khudr yang berwarna hijau. Mereka bebas terbang kemanapun di surga. Dan yang kedua disebutkan di pintu jannah, di sebelah atau di samping sungai jannah, dan kemudian mendapatkan rezeki dari jannah bukratan wa asila. Ai dikatakan fi hadis anna ruhal mu'min, bahwa ruhal mu'min dalam keadaan mereka di dalam burung-burung yang ada dalam jannah, kemudian dikatakan farihina bima atahum, mereka gembira dengan apa-apa yang Allah beri. Mereka gembira dengan apa-apa yang Allah berikan. Yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka bergembira dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan dari Allah, dan bahwasanya Allah enggak akan menyia-nyiakan pahalanya orang mukmin. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kita baca ucapan Syekh Sa'di dalam tafsir kita yang ringkas, kalimat farihina bima atahumullahu min fadlihi, ay mughtabitina bidzalik, mereka merasa gembira. Qad qarrat bihi uyunuhum, mereka mendapatkan qurrat ain, ketentraman hati. Farihat bihi nufusuhum, gembira mereka dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Wa dzalika li husnihi wa kathratihi, karena banyaknya dan bagusnya. Yang pertama tadi sudah sangat rinci bagaimana burung-burung hijau di dalam jannah dan memiliki sarang-sarang yang indah di bawah arus Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bebas berterbangan dalam jannah. Ini besar sekali. Itu pun masih dikatakan oleh Allah, tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Masih ditawarkan oleh Allah.
li husnihi wa kasratihi wa 'azamatihi. Maka mereka farihin, berbahagia karena bagusnya balasan dari Allah, karena banyaknya balasan dari Allah berlipat-lipat, dan 'azamahnya, agungnya, besarnya, wa kamalal ladza fil wusuli ilaih, dan karena kelezatan untuk bisa sampai ke sana dan kelezatan ketika sudah sampai ke sana. Di kelezatannya dari mulai perjalanannya ketika terbunuh sampai kemudian mendapatkan kehidupan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamul munghus fajama'a Allahu lahum bainan na'imil badan birrizqi wa na'imil qalbi warruhi bil farah bima atahu min fadlih. Maka mereka mendapatkan kenikmatan rangkap, nikmatan yang rangkap, kenikmatan badannya dengan bebas makan dan meminum apapun dari surga, dengan rizki yurzaqun, dan juga kedua kenikmatan hati, yaitu kelapangan hati, ketentraman hati, ketentraman jiwa, dan diberikan oleh Allah kemuliaan. Ditawarkan oleh Allah. Ingin sesuatu, ketika mereka menginginkan untuk kembali terbunuh lagi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau itu aku sudah putuskan, tidak akan ada yang kembali ke dunia. Maka mereka meminta, ya Rabbi, kalau begitu kami ingin menyampaikan berita ini pada mereka. Kata Allah, aku sampaikan. Maka itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Allah kabarkan pada kalian berita dari mereka sekarang ini. Sekarang ini mereka sudah ada di sana, tidak menunggu kebangkitan. Dan mereka yang di sana ini mengirimkan pesan pada kalian. Pesannya adalah ayat ini yang Allah sampaikan pada kalian. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fatamma lahumun na'im was-surur, maka semakin lengkaplah kebahagiaan mereka, semakin lengkaplah kenikmatan mereka. Wa ja'alu yastabshiruna, maka mulailah mereka berupaya untuk menyampaikan berita gembira ini kepada mereka yang lam yalhaqu bihim, yang belum sempat ketemu mereka, min khalfihim, yaitu orang-orang di belakang mereka. Ayyubashshir ba'duhum ba'dha, yakni memberikan kabar gembira sebagian mereka kepada sebagian yang lain, bihusuli ikhwanihim alladziina lam yalhaqu bihim, menyampaikan kabar gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum datang, yang kemudian datang menemui mereka. Tentunya setiap zaman ada jihad fi sabilillah yang syar'i, maka ada pendatang baru di sana. Maka mereka menyambutnya. Yastabshiruna bi ikhwanihim, dengan saudara-saudara mereka yang datang setelah mereka, menyambut kedatangannya. Qala lam yalhaqu bihim wa annahum sayanaluna ma nalu, memberikan kabar gembira kepada mereka yang akan datang dan belum datang. Sayanaluna ma nalu, yang akan mereka dapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bersedih. Alla khaufun alaihim wala hum yahzanun, enggak ada rasa takut atas mereka dan enggak ada kesedihan. Ayastabshiruna bizawalil mahdhur anhum wa an ikhwanihimul mustalzim kamal surur. Mereka memberitakan kabar gembira dengan hilangnya mahdzur, hilangnya apa yang dikhawatirkan. Mahdzur, apa yang